Yang aku pakai pertama tentu saja ada udang. Ini banyaknya 300 gram dan udangnya ini sudah aku bersihkan ya, bagian kulit dan kotoran di punggungnya. Nah, supaya ekonomis, udangnya ini aku campur dengan ayam sebanyak 75 gram. Ini adalah ayam bagian dada yang masih ada kulitnya ya, Mam. Kemudian untuk pengenyalnya kita pakai tepung tapioka sebanyak 200 gram. Hanya 3 itu aja bahan utamanya. Oke, sekarang aku akan menghaluskan udang dan ayamnya. Untuk menghaluskannya, aku pakai chopper dari Mitochiba CH200. Aku tambahkan 4 siung bawang putih yang ukurannya lumayan besar. Lalu ada 1 butir telur ayam. Dan 130 ml air. Chopper dari Mitochiba ini multifungsi banget ya, Mam. Dia bisa menghaluskan bumbu, daging, buah, atau sayuran. Bentuknya juga kecil dan ringkas, jadi nggak terlalu banyak makan tempat ya. Oke, setelah aku chop dan ini dia hasilnya, Mam. Tuh ya, halus banget. Untuk menggiling bahan sekitar 400 gram, dia ternyata muat ya, Mam. Oke, ini aku taruh di bowl yang lebih besar. Selanjutnya aku tuangkan tepung tapiokanya. Sekalian aku seasoning. Ini ada 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa apapun. Tambahkan saus tiram juga sebanyak 2 sendok teh. Kecap asin aku pakai 2 sendok teh. Dan minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian ini diaduk sampai rata. Nah, meski bisa lihat perbandingan antara tepung tapioka dan ayam udangnya itu sekitar 1:2 ya. Jadi tepung tapiokanya 1, udang ayamnya 2. Meskipun nggak presisi, karena tadi kita pakai tepung tapiokanya 200 gram, udang plus ayamnya itu 375 gram. Seperti itu karena kita mau membuat dimsum versi ekonomis. Jadi kita gunakan bahan yang minimal, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kalau sudah mendapat tekstur seperti ini, itu artinya sudah pas ya. Oh ya, jangan lupa tes rasa. Kalau rasanya sudah oke, kita bisa lanjut membungkusnya. Nah, ini aku pakai kulit dimsum instan atau kemasan yang diameternya 7 cm. Mamski bisa beli di supermarket ya. Oke, sebenarnya ada beberapa cara untuk membungkus dimsum. Yang pertama seperti ini. Jadi kulitnya itu kita taruh di antara jari jempol dan jari telunjuk. Kemudian isiannya kita taruh di tengah, secukupnya aja dulu. Lalu pelan-pelan kita bungkus di semua sisinya sambil kita lipat-lipat. Ya, seperti ini. Dan ini memang butuh latihan, Mam. Nah, jadi kita ratakan ya, kita rapikan di semua sisinya. Oke, ini baru pertama biasanya kurang bagus. Nanti setelah beberapa kali lebih terlatih lagi dan hasilnya akan lebih bagus nih, Mam. Oke, ini yang pertama jadinya seperti ini. Selanjutnya aku coba bikin yang kedua ya. Jadi tangan itu kita posisikan seperti menggenggam gitu ya. Lalu isiannya kita taruh di tengah. Kalau sudah, kita lipat-lipat di semua sisinya. Nah, yang kedua lumayan nih, Mam. Lebih bagus nih. Nah, kalau sekiranya isinya kurang, itu bisa kita tambahkan sedikit ya, supaya lebih penuh gitu. Oke, ini dia yang kedua. Untuk bagian bawahnya juga dirapikan ya. Harus rata sebisa mungkin supaya dia nggak miring kanan kiri. Nah ya, mesti berkali-kali. Nah, ini dia udah jadi. Ini terus kita lakukan hal yang sama sampai isiannya itu habis ya, Mam. Oh ya, penting juga untuk memperhatikan tekstur isian dimsumnya, Mam. Jadi teksturnya itu harus pas ya, tidak boleh terlalu encer maupun terlalu kental. Kalau terlalu encer dia akan susah kita bentuk ya, seperti ini, susah dia. Tapi kalau terlalu kental, kurang air, maka dimsumnya itu akan keras nanti kalau sudah jadi. Nah, resep ini bisa Mamski gunakan juga untuk ide jualan loh. Satu resep ini aku bisa dapat 25 pieces dimsum dengan modal yang kurang lebih 50.000.
Nah, ini aku sudah selesai untuk membungkus dimsumnya. Sebelum kita kukus, bagian atasnya kita kasih topping dengan wortel parut ya. Ini dia udah selesai, dan sekarang saatnya kita kukus. Jangan lupa kukusannya itu kita olesi dulu dengan minyak goreng supaya dimsumnya itu nggak lengket ya. Dan sebelumnya kukusan ini sudah aku panaskan, jadi suhunya sudah stabil. Dimsumnya kita kukus selama 30 menit. Alhamdulillah, dimsum ayam udangnya sudah jadi. Ini dia mamski dimsumnya. Ini ukurannya lumayan gede ya. Jadi makan 1 atau 2 aja itu udah bikin kenyang. Sekarang aku taruh di piring saji nih. Tuh enak banget ya dimakan pas anget-anget kayak gini. Ini dia. Jangan lupa saus dimsumnya ya. Sausnya ini sederhana aja ya mamski. Dari saus cabai dan saus tomat, lalu dikasih air sedikit. Oke, ini dia. Sekarang aku mau cobain. Ini enaknya buat camilan atau buat sarapan nih mam. Tuh ya. Aku cobain satu dulu. Terus aku tuangin sausnya. Bismillah. Rasanya enak banget, gurih, kenyal, udang dan ayamnya terasa. Dan ini tuh lembut banget ya mam. Rasanya premium banget walaupun modalnya murah. Bahan-bahan yang aku pakai ini ada 450 gram dada ayam filet, sudah aku potong-potong lebih kecil, dan ini tanpa kulit ya. Kemudian aku genapkan menjadi 500 gram, aku tambahkan 50 gram kulit ayam. Jadi dada ayam sama kulitnya ini totalnya 500 gram. Oke, kemudian ada 5 sendok makan tepung tapioka. Bawang bombay yang sudah dicincang, ini dari setengah buah bawang bombay. Biar makin enak, aku tambahkan keju parut 50 gram. Aku tambahkan sayuran yaitu wortel parut 1 buah aja. Untuk pengenyal alami ini aku pakai es batu 50 gram. Dan ini bumbunya ada 5 siung bawang putih dan 1 butir telur ayam. Jangan lupa juga kita tambahkan garam, penyedap rasa ya, atau kaldu jamur dan gula pasir. Oke, ini dia bahan-bahannya. Oke, pertama yang kita lakukan adalah menghaluskan ayamnya. Ini daging ayam aku haluskan di chopper. Chopper yang aku pakai adalah Mitoshiba CH200. Dia bisa menghaluskan apapun itu, termasuk daging, bumbu, buah, sayuran. Pokoknya paket komplit. Jadi satu alat ini bisa untuk masak segala macam. Oke, tadi aku sudah masukkan daging ayam, kulit ayam, bawang putih, es batu, dan telur. Kalian sama bumbunya ya. Ada garam, gula pasir, dan penyedap rasa. Nah, kalau pakai chopper ini kita haluskan beberapa kali. Setiap 5-6 detik kita harus berhentikan ya, supaya mesinnya itu nggak panas. Oke, sekiranya sudah halus, kita stop aja dan ini dia hasilnya. Tuh, untuk daging 500 gram itu dia muat ya. Oh ya, kalau mamski nggak mau pakai kulit ayam itu bisa di skip ya. Jadi mamski bisa pakai 500 gram daging ayam filet aja tanpa kulit. Oke, hasil gilingannya aku masukkan ke dalam mangkok bowol yang lebih besar. Udah gitu tinggal masukin wortel sama tepung tapiokanya, sekalian sama bawang bombay dan keju parutnya. Kemudian ini tinggal diaduk sampai semuanya merata. Untuk membuat nugget sebenarnya kita hanya perlu 3 bahan utama ya. Yang pertama itu adalah dagingnya. Kali ini kita pakai daging ayam untuk membuat nugget ayam. Kemudian untuk pengikatnya kita pakai telur. Dan untuk pengenyalnya kita pakai tepung tapioka. Nah, yang membedakan itu adalah bahan-bahan pelengkapnya mamski. Kita bisa tambahkan sayur supaya lebih sehat, atau tambahkan keju supaya lebih gurih dan enak. Nah, kalau teksturnya udah seperti ini mamski, kita boleh icipin ya sedikit. Kalau rasanya sudah oke, bisa kita langsung masuk ke step berikutnya. Siapkan loyang persegi panjang, lalu olesi dengan minyak goreng secukupnya supaya nggak lengket ya. Kemudian kita masukkan adonannya ke loyang itu. Lalu ini kita ratakan sambil ditekan gitu ya, supaya tidak ada udara yang terperangkap.
Oke, kalau sudah rapi, kita bisa taruh di kukusan. Kukusannya ini tadi sudah aku panaskan ya. Loyangnya kita taruh di sini. Oke, ini agak nggak muat sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, nanti akan matang juga. Ini aku kukus selama 30 menit Mamski. Dan setelah 30 menit aku matikan api dan ini dia hasilnya. Nah, ini masih panas banget. Kita diamkan dulu sampai uap panasnya menghilang ya. Tuh, dia akan berair seperti ini ya karena masih panas. Oke, setelah dingin nih aku taruh di talenan karena selanjutnya mau aku iris-iris ya. Pastikan pisaunya ini udah diolesi dulu dengan minyak goreng ya supaya nggak lengket. Dan pastikan juga adonannya itu sudah cukup dingin, jadi biar nggak pecah atau nggak hancur ya ketika kita iris. Oke, Mamski bisa mengirisnya sesuai selera. Boleh ukuran persegi, memanjang, persegi panjang, bulat-bulat, bebas aja ya sesuai kreasi dan keinginan masing-masing. Kalau aku yang simple aja Mamski, ini aku potong kotak-kotak aja ya seperti ini dengan ketebalan sekitar 1 cm. Oke, dan ini hasilnya banyak banget nih ya. Dari 500 gram daging ayam bisa menghasilkan nugget segini banyak. Tuh, buat stok 1 bulan nih cukup insya Allah. Oke, selanjutnya kita siapkan telur ayam kocok dan tepung roti coklat ya. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita mulai melapisi nuggetnya dengan telur dan tepung roti coklatnya. Nah, tips dari aku, supaya tangan kita nggak kotor dan belepotan kemana-mana, gunakan tangan kanan untuk mencelup ke telur kocok dan tangan kiri untuk menaburi tepung rotinya. Nah, kalau seperti itu, insya Allah nggak terlalu belepotan ya Mamski. Oke, setelah aku tekan-tekan sedikit ya biar nempel. Nah, ini dia udah jadi hasilnya. Dan ini kita lakukan dan ulangi terus prosesnya sampai nuggetnya habis. Oh ya Mamski, sebenarnya bisa juga melapisinya 2 kali ya, supaya lebih tebal lapisan tepung rotinya. Jadi setelah lapisan pertama, Mamski celupkan lagi ke telurnya, lalu taburi lagi dengan tepung rotinya. Nah, seperti itu, tapi kalau aku cukup sekali lapisan aja ya. Oke, ini dia hasilnya Mamski. Dengan 1 kali lapisan aja udah lumayan. Dan karena aku kehabisan tepung roti warna coklat, ini aku pakai tepung roti putih, tapi nggak apa-apa ya. Nah, nanti setelah digoreng dia warnanya nggak akan beda jauh. Oke, nugget kita sudah selesai nih Mamski. Pada step ini Mamski bisa langsung menggoreng atau menyimpannya di freezer. Nah, sebagian ini mau aku goreng ya Mamski. Oh ya, sebelum digoreng, sebaiknya nugget itu disimpan dulu di kulkas minimal 1 jam supaya lapisan tepungnya itu menempel ya. Dan saat digoreng dia nggak kelepas lagi. Oke, ini kita goreng seperti menggoreng nugget pada umumnya. Kalau sisi bawahnya sudah golden brown, kita bisa balik ya. Dan kalau nuggetnya sudah matang nih bisa kita angkat. Alhamdulillah, nugget ayam homemade-nya sudah jadi. Nah, ini dia sebagian nuggetnya sudah aku goreng karena mau langsung dimakan ya sama anak-anak. Nggak buat lauk sih, kayaknya buat camilan aja ini. Dan ini aromanya enak banget Mamski. Nah, ini dia warnanya cantik banget ya, golden brown. Sekarang aku mau kasih lihat nih bagian dalamnya kayak apa. Tuh, kelihatan ya ada potongan wortelnya yang kecil-kecil itu. Ada potongan kejunya juga dan ini tuh enak banget. Masya Allah enaknya. Gurihnya ada, rasa ayamnya tuh berasa banget, garing di luar, empuk di dalam. Dan ini tuh layak jual ya Mamski. Kalau Mamski mau jualan nugget frozen yang enak, sehat dan juga premium, bisa banget pakai resep ini. Tuh, dijamin ini rasanya enak banget. Dan kalau Mamski ikutin step yang ada di video ini, insya Allah nuggetnya pun berhasil ya. Terima kasih. Ini adalah ikan tongkol. Ikan tongkol bisa diganti dengan ikan tuna, ikan cakalang, ikan kembung, dan lain-lain kalau bisa warnanya yang putih seperti ini ya. Ini sudah aku bersihkan dari tulang dan kulitnya dan beratnya 350 gram. Ini tepung tapioka 250 gram, bisa juga diganti dengan tepung kanji. Ada 2 butir telur ayam. Aku juga pakai daun bawang, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan kaldu jamur atau penyedap rasa apapun ya. Supaya lebih kenyal, aku juga pakai 50 gram es batu,
setengah sendok teh gula pasir. Aku juga pakai 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Oke, sekarang kita akan haluskan dulu ikannya. Untuk menghaluskan, aku pakai Witoshiba CH200. Super multifungsi, minimalis, simple, dan gak makan tempat banyak. Dia bisa menghaluskan sayur, buah, ikan, daging, bumbu, pokoknya apapun itu. Dengan hanya satu alat ini, kita bisa masak banyak menu. Oke, ikan aku campur sama bawang putih, es batu, dan juga telur ayam. Nah, jadi bawang merah nggak kita ikutkan di sini ya, Mamski. Bawang merahnya sengaja aku pisahkan karena mau aku iris-iris kasar aja. Nah, setelah dicop hasilnya seperti ini. Oke, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan mencincang kasar bawang merah. Di sini kenapa aku pakai bawang merah? Supaya rasanya lebih enak ya, Mamski. Oke, aku iris juga daun bawang. Daun bawang yang aku pakai 2-3 batang ya. Kalau daun bawang ini menurutku wajib ada sih, Mamski. Jadi bukan otak-otak goreng namanya kalau nggak pakai daun bawang. Oke, kalau sudah, sekarang kita beralih ke ikan yang sudah dihaluskan tadi. Aku taruh di bowl yang lebih besar supaya lebih leluasa mengaduknya. Kemudian sisa bahan yang ada kita campurin semuanya. Nih ada tepung tapioka, kemudian ada daun bawang, ada bawang merah, sekalian sama garam penyedap rasa dan juga gula pasir. Nah, ini aku aduk pakai tangan aja supaya lebih cepat. Pastikan tangan sudah dicuci bersih dengan sabun dan air mengalir ya. Ini terus kita uleni, aduk rata. Nah, sampai hasilnya seperti ini nih, Mamski. Nah, seperti ini, adonan ini udah siap ya kita bentuk. Cara membentuknya itu kita ambil sedikit, kira-kira segini. Kalau mau ditimbang juga nggak apa-apa, Mamski. Ditimbang itu akan lebih presisi ya, dan ukurannya juga bakalan sama. Karena aku pengennya yang cepet, aku langsung aja nih nggak pakai ditimbang ya, kira-kira aja. Kita bentuk seperti layaknya otak-otak gitu ya, bagian tengahnya menggembung. Bagian kedua ujungnya mengecil seperti ini. Nah, oke. Ulangi proses yang sama sampai adonannya itu habis. Nah, untuk 250 gram tepung tapioka dan 300 gram ikan, hasilnya sebanyak ini nih, Mamski. Oke, kalau sudah selesai semua, kita bisa mulai merebusnya. Jadi sebelumnya aku sudah mendidihkan air sebanyak kira-kira 1,5 liter ya. Nah, airnya ini supaya nggak menempel otak-otaknya, kita beri sedikit minyak goreng. Dan apinya ini sedang aja, jangan terlalu besar, supaya otak-otaknya matang perlahan-lahan. Oke, ini tinggal dimasukin aja, Mamski, otak-otaknya satu persatu. Secukupnya aja ya, jangan terlalu penuh dulu. Untuk adonan yang tadi aku bagi menjadi 3 kali perebusan. Nah, sambil sesekali kita aduk perlahan supaya mereka nggak saling menempel ya. Oke, setelah 5 menitan biasanya otak-otaknya ini akan mengapung, Mamski. Tapi jangan langsung kita angkat ya. Ini aku rebus lagi sampai 10 menitan supaya bagian dalamnya juga matang sempurna. Nah, kalau sudah 10 menit, hasilnya seperti ini ya. Ukurannya lebih besar dan lebih gemuk. Bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah kita rebus nih, Mamski. Pada tahap ini kita bisa menyimpannya di freezer. Tapi sebelum disimpan, pastikan uap panasnya sudah hilang ya. Kita bisa siapkan wadah plastik ya, seperti ini. Kalau mau dijual lagi, Mamski bisa kemas berdasarkan berat ataupun jumlah. Misalnya per packnya beratnya setengah kilo, dihargai sekian.
atau per packnya isi 25 dihargai sekian. Nah itu terserah aja, silahkan dipilih sesuai yang diinginkan. Nah ini hasilnya Mamski. Ini aku mau dikonsumsi sendiri ya. Jadi aku kemas seperti ini aja, tinggal ditutup rapat, terus dimasukin freezer deh. Kalau disimpan di freezer, otak-otak ini bisa tahan sampai 3 bulan. Sedangkan sisanya bisa aku goreng dan langsung dimakan. Ini kita goreng di minyak yang sudah panas. Untuk apinya sedang cenderung besar ya Mamski. Karena kan ini sebenarnya udah mateng ya. Tinggal kita bikin kering di bagian luarnya aja. Nah ini otak-otaknya aku balik ya, karena bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan. Dan kalau sudah matang, tinggal kita angkat dan tiriskan. Alhamdulillah, otak-otak ikan gorengnya udah jadi. Nah ini dia Mamski. Warnanya cantik banget ya. Bentuknya juga mirip banget kayak otak-otak frozen yang dijual di pasaran itu. So yummy. Seperti tadi udah aku bilang, otak-otak ini bisa kita makan pakai saus sambal ataupun kuah cuko. Kebetulan aku punya kuah cuko ini, jadi sekalian aja nih aku pakai. Nah sekarang aku mau cobain dicocol pakai saus sambal dulu nih. Nah ini dia. Bismillah. Rasanya enak banget, gurih, ikannya berasa, teksturnya kenyal dan gak keras sama sekali ya. Daun bawangnya berasa, bikin tambah enak dan wangi. Pokoknya ini mantap banget, cocok dijadikan camilan sore bareng anak-anak. Nah sekarang aku mau pakai cara yang kedua nih. Kita akan siramin dengan kuah cuko. Setelah aku gunting, ini dia, tinggal aku siramin kayak gini. Tuh ya, diaduk dulu. Bismillah. Dicampur kuah cuko juga enak banget, mantul. Rasanya jadi makin mirip sama pempek. Wah, pokoknya menu ini wajib banget dicoba di rumah ya. Karena bikinnya nggak ribet, bisa di frozen, bisa untuk ide jualan, rasanya juga enak. Udah gitu, anak-anak pasti suka. Bahan utamanya adalah ikan tenggiri dan ayam giling ya Mamski. Ini ikan tenggirinya berupa 1 ekor utuh gitu. Di aku filetin sendiri ya. Tenggirinya aku pakai 400 gram dan daging ayamnya 100 gram. Kalau mau pakai ikan tenggiri semua nggak apa-apa, atau mau pakai perbandingan 50/50 itu juga oke. Lalu ada 250 gram tepung tapioka, 80-100 gram es batu, daun bawang yang sudah dipotong-potong, ini sesuai selera aja, dan 5 siung bawang putih. Bahan tambahan lainnya nanti ada garam, lada bubuk, gula pasir, dan penyedap rasa. Itu standar ya. Oke, yang pertama aku haluskan adalah ikan tenggiri. Meski sebenarnya bisa juga beli ikan tenggiri langsung yang sudah digiling ya. Ini karena aku belum digiling, jadi aku haluskan sendiri. Sekalian aku campur sama bawang putihnya dan es batu. Es batu berfungsi untuk membantu mengenyalkan ya Mamski. Oke, ini lalu kita giling sampai dia benar-benar halus. Dan ini dia hasilnya. Oke, hasil gilingannya aku taruh di bowl yang lebih besar. Lalu masukkan daging ayam giling, tepung tapioka masuk juga, daun bawang. Kalau aku suka daun bawangnya yang banyak ya Mamski, tapi disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, lalu tambahkan 2 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu jamur, secukupnya lada bubuk, dan setengah sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk sampai rata ya. Ini nanti sebenarnya bisa kita tambahkan air dingin Mamski, tapi ini harus kita ratakan dulu. Nah, supaya lebih gampang aku pakai tangan aja ya Mamski. Nah, ini karena masih agak keras, jadi aku tambahkan sedikit air dingin. Untuk penambahan air dinginnya hati-hati, karena ini benar-benar kita nunggu tekstur yang cukup gitu ya, nggak terlalu padat dan nggak terlalu encer.
Nah ini aku sampai beberapa kali nambahin air dinginnya, mungkin sekitar 50 ml aja. Diulen terus ya sampai dapet tekstur yang pas, karena kalau terlalu padat dia nanti bakalan keras mamski. Nah ini kalau udah seperti ini aku rasa cukup nih mamski ya. Oke, selanjutnya kita siapkan kukusan, dan alasnya ini harus kita olesi dulu ya dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Kemudian adonannya itu kita bentuk aja pakai tangan bulat-bulat sesuai selera. Kalau aku sebesar ini aja lah ya. Nah ini kita taruh merata di atas kukusannya. Usahakan beri jarak sedikit ya supaya tidak saling menempel. Nah ini dia, mungkin aku perlu 2 kali pengukusan ya mamski, karena nggak muat satu adonan itu. Kita kukus sekitar 15-20 menit, dan ini hasilnya ya. Setelah jadi, cakep banget, dia agak sedikit mengembang ya ternyata. Oke, selanjutnya aku taruh di piring saji. Nah ini sebenarnya udah bisa dimakan nih mamski. Cuma nanti sekalian aku mau bikin sambal kacangnya nih. Nah ini dia somainya, wangi banget. Oke, untuk membuat bumbu kacangnya, goreng 100 gram kacang tanah, tambahkan 2 buah cabai merah keriting, 3 buah kemiri, dan 1 siung bawang putih. Nah kemudian ini kita goreng sampai semuanya matang. Menggorengnya memang harus sering-sering diaduk ya. Oke, kalau sudah matang, taruh semuanya di chopper atau ulekan. Dihaluskan sampai benar-benar halus. Nah hasilnya seperti ini ya. Udah, tinggal kita goreng aja sampai matang. Nah ini aku pakai minyak goreng bekas menggoreng kacang yang tadi aja. Bumbunya ini kita masak ya sampai dia tanak dan benar-benar mateng. Dan ini harus sering-sering diaduk ya mam, supaya bagian bawahnya nggak gosong. Proses memasak ini memang agak lama nih mam, sekitar 15-20 menitan gitu. Kita bisa tambahkan garam di sini, lalu aduk lagi sampai warnanya berubah. Nah setelah 15 menitan warnanya akan berubah seperti ini mam, lebih gelap dan kecoklatan. Selanjutnya tambahkan sedikit kecap dan gula pasir. Kemudian ini diaduk lagi sampai rata. Nah ini sebenarnya udah matang nih mam, cuma karena masih terlalu kental jadi aku tambahkan sedikit lagi air. Jadi untuk menambahkan airnya itu di akhir ya mam, setelah kacangnya itu benar-benar matang. Oke, ini udah hampir selesai sebenarnya, cuman biar lebih awet lagi ini aku tambahkan minyak goreng supaya nanti penampilannya lebih oily nih mam. Udah selesai sebenarnya, dan sebelum dimatikan apinya jangan lupa tes rasa ya. Oh ya, bumbu ini sebenarnya bisa disimpan loh mam. Jadi mamski bisa mengemasnya per porsi dan taruh di freezer. Alhamdulillah, somai ikan tenggiri plus sambal kacangnya sudah jadi. Nah ini dia mam, aku langsung cobain aja ya. Enak banget ini rasanya. Gurih banget ya, ikan tenggirinya berasa, kenyalnya pas, teksturnya enak banget digigit, gurih asin manisnya pas semuanya, dan ada wangi daun bawangnya itu juga bikin enak. Dan yang bikin aku senang nih mam, aku udah susah payah bikin kayak gini, ternyata anakku semuanya pada doyan. Duh senengnya. Tuh anakku lahap banget nih mam makannya, walaupun pakai kecap ya, karena sambal kacangnya itu tadi pedes. Nah ini dia bilang enak. Dan dia tuh sebenarnya mau ngabisin semuanya mam, karena dia bilang enak banget gitu. Memang sih somai ikan tenggiri ini rasanya enak banget. Jadi wajib dicoba di rumah ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 500 gram daging ayam giling, tepung tapioka 100 gram, telur ayam 1 butir, bawang putih yang sudah dihaluskan, ini dari 3 siung bawang putih. Kemudian ada 3/4 sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap rasa atau kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir. Ini adalah air es atau air dingin dan aku taruh es batu di dalamnya supaya tetap dingin. Kita pakai sekitar 50 ml. Oke, ini cara bikinnya simple banget ya mamski. Semua bahan kita campur jadi satu. Jadi kita butuh bowl atau baskom yang lebar ya. Lalu masukkan daging ayam gilingnya, kemudian tepung tapioka, bawang putih, dan juga telur. Sekalian sama garam, penyedap rasa, gula pasir, dan air dingin. Nah, lalu ini kita aduk sampai tercampur rata.
Oh ya, aku pakai tangan aja supaya lebih mudah mengolennya. Jangan lupa tangan kita dilapisi dengan sarung tangan karena ini lumayan dingin ya. Oke, setelah diolen hasilnya seperti ini. Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal dan semua bahan sudah tercampur jadi satu. Lanjut kita akan merebus adonannya. Ini aku sudah siapkan air kira-kira 1 liter, aku rebus sampai mendidih. Kemudian supaya nggak saling menempel, ini kita kasih sedikit minyak goreng ya, lalu diaduk. Sudah, sekarang aku akan mulai membentuk baksonya bulat-bulat. Ada beberapa cara untuk membentuk bakso ya Mamski. Pakai tangan bisa, pakai sendok juga bisa. Kali ini aku pakai tangan aja. Dan pastikan sebelum memegang adonan atau bahan makanan, kita cuci tangan dulu dengan sabun dan air mengalir ya. Nah, Mamski bisa lihat cara yang aku pakai. Kita bentuk pakai tangan kiri, membentuk bulat-bulat ya di antara jari jempol dan jari telunjuk. Kemudian kita ambil pakai sendok. Nah, seperti ini Mamski. Beberapa kali kita tekan supaya bakso yang keluar itu bentuknya bulat ya. Lalu kita langsung cemplungin aja di air yang sudah mendidih tadi. Nah, karena ini bakso homemade yang kita bentuk pakai tangan ya, manual, itu bentuk dan ukurannya mungkin nggak bisa sama persis ya. Beda kalau membentuk pakai mesin, ukurannya pasti sama, bulatnya juga bagus. Nah, ini kita pakai tangan, kadang-kadang nggak bentuk bulat banget, bisa ada yang lonjong sedikit, lalu permukaannya juga nggak terlalu rata ya, tapi nggak apa-apa Mamski. Itu justru menandakan kalau bakso yang kita buat itu adalah homemade ya, kita bikin, kita bentuk secara manual dengan tangan sendiri. Oke, ini aku lanjutkan sampai adonannya itu habis. Beberapa keuntungan kalau kita bisa bikin bakso ayam sendiri, yang jelas lebih hemat, lebih higienis, dan kita tahu betul bahan-bahan yang digunakan tanpa bahan pengawet, pewarna, atau MSG berlebihan ya. Jadi tentu saja lebih aman dikonsumsi sama keluarga. Nah, ini adonannya udah selesai semua ya Mamski. Sudah banyak yang mulai mengapung, tapi aku nggak angkat dulu. Masih aku rebus lagi sekitar 5 menitan supaya bagian dalamnya benar-benar matang. Nah, ini sudah 5 menit, saatnya aku angkat dan tiriskan nih Mamski. Nah, ini dia hasilnya Mamski. Alhamdulillah, bakso ayam homemade-nya sudah jadi. Nah kan, ini resepnya cepet, simple, dan mudah banget ya Mamski. Kita cuma perlu 2 proses pengolahan. Yang pertama pencampuran adonan, jadi semua bahan kita campur jadi satu. Yang kedua adalah proses perebusan. Jika ikutin langkah yang ada di video ini dengan baik, insya Allah Mamski bisa bikin bakso ayam homemade yang enak dan cakep kayak gini. Oke, sekarang aku mau kasih lihat bagian dalamnya nih Mamski. Ini akan aku potong ya. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia. Tuh, bagian dalamnya matang sempurna ya. Dan ini tuh kenyalnya pas banget. Tuh, kalau Mamski mau jadikan ide bisnis atau ide jualan, ini pun layak banget untuk dijual. Rasanya enak, gurih, gak kalah sama bakso ayam yang ada di pasaran. Bakso ayam yang sudah jadi seperti ini bisa kita olah lagi menjadi menu masakan yang lain ya. Di video berikutnya aku akan share menu yang bisa kita bikin dari bakso ayam ini ya. Nah, ini mau aku simpan di freezer. Dia bisa tahan sampai 6 bulan loh Mamski. Jadi menu ini wajib banget dicoba di rumah ya. Karena bikinnya simple, mudah, bisa buat ide jualan, dan bisa juga untuk stok bahan makanan yang disimpan di freezer. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum.